Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mas Dimas dari Bandung. Halo Mas. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami Dimas waktu tahun 2020 kemarin, waktu dia lagi touring sama temannya yang bernama Alman. Jadi ceritanya waktu itu Dimas ini masih kuliah di salah satu kampus yang ada di Bandung, Wak. Dan dari semua temannya, Alman lah yang paling dekat sama dia. Soalnya mereka ini sama-sama suka touring gitu. Tiap ada waktu senggang, mereka ini pasti langsung gas, Wak, untuk touring. Kemana aja lah, pokoknya naik motor kemana-mana. Nah, di suatu hari, tepatnya pada hari Sabtu, Wak, Dimas sama si Alman ini berencana liburan ke salah satu spot wisata yang ada di Tasikmalaya. Mereka sepakat berangkat jam 7 pagi. Tapi mereka waktu itu boncengan satu motor aja, Wak, bukan motor masing-masing. Alman yang nyetir, Dimas yang duduk di belakang, Dimas yang dibonceng. Nah, waktu di perjalanan nih, udah ngegas kami, belum sampai Tasik lagi, Alman nggak sengaja lihat papan penunjuk arah, Wak. Tulisannya Jogja 360 km. Alman ngomong ke belakang, "Weh, Wak, Jogja nggak terlalu jauh loh, mirip kayak PP Bandung Jakarta. Kalau kita ke Jogja aja gimana?" Kata si Alman. Betul kau. Kita nggak ada persiapan ini, kata Dimas kan. Nggak apa-apa, mumpung cuacanya lagi bagus, gas aja lah yuk. Ayo, kata Dimas. Tapi yang nyetir duluan ya, nanti gantian, kata Dimas. Adalah tuh, akhirnya betul, Wak. Nggak jadi mereka ke Tasik, mereka pun nekat pergi ke Jogja, berbekal sama Google Maps saja kami Nadia. Nah, menurut Maps, mereka ini bakal sampai di Jogja sekitar 12 jam lagi. Mereka sepakat buat nyetir gantian, 6 jam Alman, 6 jamnya Dimas gitu. Waktu itu Google Maps ini mengarahkan mereka lewat jalur selatan, Wak. Nah, jalur selatan ini adalah jalur panjang yang membentang dari Bandung sampai ke Jawa Tengah bagian selatan. Nah, pas berangkat ini, langit memang masih cerah, situasi jalan juga belum terlalu ramai. Tapi begitu kami masuk ke area hutan, suasananya langsung berbeda di situ. Belokannya makin banyak ya kan, kanan kiri itu udah hutan-hutan rapat tuh, Nat. Dan waktu itu entah kenapa hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Ya ada, cuma jarang gitu loh. Dimas sempat mikir, kok makin sepi nih. Tapi dia nggak ngomong ke Alman supaya si Alman ini fokus nyetir ya. Nah, setelah beberapa jam di jalur hutan, mereka pun keluar ke perkotaan untuk mencari makan. Habis makan, Dimas sama si Alman ini gas lagi lah untuk supaya cepat sampai. Tapi pas kami baru mau naik motor, Nadia, ada bapak-bapak tiba-tiba aja nepuk bahu aku. "Hati-hati ya Mas," kata dia kayak gitu. Nada bicaranya juga serius sekali, sampai-sampai sempat terdiam aku, Nadia. Nggak lama baru aku bilang, "Oh iya Pak, makasih ya." Di sini Dimas juga nggak mikir aneh-aneh, wajar aja lah ya dia bilang kayak gitu. Bapak ini kan tahu kami lagi mau siap-siap jalan ya kan. Karena setelah itu mereka tetap lanjut jalan tuh, menembus panasnya jalur selatan. Tapi belum lama mereka jalan, tiba-tiba hujan deras sekali, macam air yang ditumpahin. Mereka memutuskan untuk neduh bentar lah itu di pom bensin. Sambil nunggu hujan reda, Dimas mampir ke warung kelontong, Wak, yang memang nggak jauh dari pom bensin tadi buat beli rokok. Sementara si Alman masih neduh tuh di pom bensin, nggak ikut dia ke warung. Nah, pas sudah di warung mau bayar itu rokok, si ibu